Sosok Kepala Desa, Kades, Kohot, Arsin bin Asib, mulai disorot terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang. Desa Kohot diketahui memiliki hak guna bangunan, HGB, paling banyak terkait pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang itu. Arsin sebelumnya juga menjadi sorotan usai berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid. Nusron kala itu mempertanyakan soal pagar laut. Dalam perdebatan itu, Arsin bersikeras bahwa pagar laut yang terpasang di area pesisir pantai Alar Jimab dulunya merupakan lahan kosong yang sempat dijadikan kolam atau empang. Akan tetapi, lahan kosong itu kini berubah menjadi lautan akibat terkena abrasi. Setelah kasus pagar laut ini mencuat, warga desa Kohot mengaku sang Kades jarang terlihat. Hingga kini belum diketahui secara pasti di mana keberadaan Arsin. Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, diketahui telah memeriksa Arsin. Menurut staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, pemeriksaan dilakukan pada Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025, di kantor-kantor Pusat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP. Pada tanggal 30 Januari tahun 2025, KKP telah memanggil Kepala Desa Kohot untuk dimintai keterangan, ujar Doni, Jumat, tanggal 31 Januari tahun 2025, dikutip dari kompas.com. Selain Kades Kohot, KKP juga memeriksa 13 orang nelayan di hari yang sama. Sementara itu, Kejaksaan Agung, Kejagung, telah mengirim surat untuk Kepala Desa Kohot. Arsin surat itu berupa surat permintaan kelengkapan dokumen terkait penyelidikan pembangunan pagar laut di Tangerang. Dalam surat itu, disebutkan Kejagung tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam penerbitan SHGB dan SHM di wilayah perairan Tangerang dalam kurun waktu tahun 2023 sampai tahun 2024. Tentang hal itu, dalam surat yang sama, Kejagung meminta Arsin melengkapi dokumen berupa buku letter C tentang kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut. Secara proaktif sesuai kewenangan, kami melakukan pengumpulan data dan keterangan. Karena ini sifatnya penyelidikan, belum pro justisia. Jadi perlu kehati-hatian kami juga dalam menjalankan tugas ini, jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum. Kejagung, Harli Siregar, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, juga siap mendalami keterlibatan kepala desa termasuk Kades Kohot dalam penerbitan SHGB di pagar laut ini. Ya, Kemendagri pasti akan mendalami dan menindaklanjuti itu apabila ada sumpah jabatan dilanggar, kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto ditemui usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, RI, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis, tanggal 30 Januari tahun 2025. Bima Arya juga mempersilakan pihak terkait untuk memproses keterlibatan Kades dalam kasus pemagaran laut yang ramai pada beberapa waktu terakhir ini, seperti di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib disorot terkait dugaan keterlibatan dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Ia disebut-sebut memiliki mobil Rubicon dan dicurigai kong-kali-kong soal sertifikat pagar laut. Buntut itu, Kades Kohot bakal diperiksa Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung hingga Kementerian Dalam Negeri. Lantas seperti apa sosok Kades Kohot tersebut? Arsin bin Asib merupakan Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ia diketahui sudah menjabat sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Arsin disebut-sebut sebagai Kepala Desa miliarder. Hal ini terlihat dari kepemilikannya sejumlah barang mewah. Arsin memiliki banyak harta dan sejumlah mobil seperti Fortuner dan Jeep Wrangler Rubicon. Informasi ini pertama kali diungkap oleh pemilik akun X bernama Bung Madin. Akun tersebut juga menyoroti hajatan besar yang pernah digelar oleh Arsin. Pasalnya hajatan tersebut digelar selama 3 hari 3 malam. Arsin juga mengundang grup Dangdut Family Group pada Mei 2024 lalu. Unggahan tersebut menarik perhatian publik dengan jumlah tayangan
mencapai 13 juta kali dan dibagikan sebanyak 32.000 kali. Nama Arsin juga sempat disorot setelah berani mendebat Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat akan membatalkan 50 SHGB. Bahkan DPR RI juga turut menyoroti harta kekayaan Kades Kohot tersebut. Keberadaan Kepala Desa Kohot Arsin saat ini belum diketahui. Sejumlah mobil mewahnya juga tak terlihat di kediamannya. Diketahui nama Arsin saat ini menjadi perbincangan publik setelah berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Ia ngotot jika lahan pagar laut di kawasan Tangerang dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Setelah insiden itu, Arsin dianggap membela keberadaan pagar laut. Kekayaannya pun disorot lantaran ia dianggap sebagai kades miliarder lantaran memiliki sejumlah mobil mewah. Saat ini keberadaannya pun tak diketahui termasuk oleh warganya sendiri. Mobil Rubicon yang dimilikinya juga tak ada di rumah. Meski demikian, 3 mobil miliknya dan mobil dinas masih terparkir di kediamannya. Selain mobil, ada juga 4 sepeda motor yang juga parkir di garasi. Salah seorang warga, Heri, mengakui jika rumah Arsin bak showroom motor. Dikatakannya Arsin mengoleksi sejumlah kendaraan tak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Ia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Sederet laga janggal sebelum Kepala Desa Kohot Arsin disebut menghilang di tengah polemik kasus pagar laut Tangerang. Pasalnya Kades Kohot sedang menjadi sorotan lantaran diduga terlibat dalam perizinan sertifikat pagar laut tersebut. Adapun sejumlah gelagat janggal Kades Kohot sebelum disebut menghilang. Dikutip dari surya.co.id, Kades Kohot sempat ngotot menyebut wilayah pagar laut di Tangerang dulunya adalah daratan dan empang. Hal itu disampaikan Kades Kohot saat berdebat keras dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid pada Jumat 24 Januari 2025 lalu. Arsin mengklaim area pagar laut itu merupakan lahan kosong yang dijadikan empang. Namun lahan kosong itu perlahan hilang ditelan air laut akibat abrasi pada 2004 lalu. Kemudian gelagat janggal lain adalah saat Kades Kohot dikawal ketat oleh 5 penjaga. Momen itu pun terjadi saat Kades Kohot meninjau daerah pagar laut bersama Nusron Wahid pada pekan lalu. Kades Kohot langsung menghindar saat wartawan berusaha meminta keterangan darinya. Sejumlah pengawal atau bodyguard mendampingi Kades Kohot yang berupaya menghadang wartawan yang mencoba mengejar. Setidaknya ada 5 orang yang mengawal Kades Kohot, bahkan cara pengamanan yang dilakukan oleh 5 pengawal itu disebut seperti pas pampres. Warga membenarkan jika Kepala Desa Kohot Arsin memiliki sejumlah mobil dan motor setelah dilantik pada tahun 2021 yang lalu. Bahkan kediamannya bak showroom motor lantaran banyaknya kendaraan yang berjejer. Namun warga saat ini mengaku bingung lantaran Arsin menghilang setelah bertemu dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga desa Kohot, Heri. Ia membenarkan Arsin memiliki sejumlah kendaraan seperti kabar yang beredar di media sosial. Heri menyebut Arsin memiliki kendaraan tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Desa Kohot pada tahun 2021. Ia juga diketahui memiliki Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai kades. Namun mobil tersebut tak terlihat setelah kasus pagar laut di Tangerang viral. Heri mendengar isu jika mobil tersebut kini telah dijual. Sementara sejumlah sepeda motornya juga tak ada. Yang menduga jika Arsin takut jika nantinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain kendaraan, Kades Kohot itu juga tak berada di rumahnya. Bahkan kantor desa setempat juga ditutup setelah mencuatnya kabar pagar laut.